Baik, selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Saya sangat senang bisa bertemu dengan adik-adik walaupun melalui video pembelajaran dan kita belajar dari rumah masing-masing. Saya tetap berharap bahwa adik-adik tetap semangat melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, pada kesempatan ini adik-adik kita akan bersama-sama membahas materi seni yang ketiga, yaitu tentang teater. Ya, seperti yang adik-adik lihat di sini, ada 3 gambar situasi di atas panggung di mana orang-orang ini sedang melakukan pementasan teater dengan berbagai peran. Nah, mari kita pelajari apa itu teater, mulai dari pengetahuan yang paling dasar. Kata teater itu sebenarnya berasal dari kata teatro dalam bahasa Yunani, yang berarti tempat tontonan. Kalau di tempat kita biasa menyebutnya itu panggung, seperti itu. Ya. Nah, di panggung itu biasanya adik-adik pasti melihat berbagai macam pertunjukan, misalnya pertunjukan musik, puisi, tari, dan salah satunya juga adalah teater. Nah, kalau dalam budaya Yunani, teater itu kurang lebih diartikan juga sebagai panggung yang terbuat dari batu dengan posisi setengah lingkaran. Itu kurang lebih teater. Dan pada masa-masa selanjutnya, teater ini lebih dikenal sebagai pementasan atau keterampilan bermain peran. Seperti itu. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan dalam sebuah permainan teater? Berkaitan dengan teater ini, adik-adik, saya yakin sekali bahwa ini bukan merupakan sebuah pembelajaran awal bagi adik-adik, karena pada kali lalu juga kita sudah mempelajari tentang teater ini, dan bahkan pada saat adik-adik sekolah di SMP, adik-adik sudah terlibat dalam permainan drama atau teater singkat. Jadi adik sudah mengalami seperti apa itu teater. Tetapi mari kita coba melihat kembali kira-kira apa bagian terpenting dari teater itu sendiri. Yang pertama, bagian pertama dari teater itu adalah eksposisi atau awal dari sebuah cerita atau permulaan cerita. Biasanya berupa pengenalan dan berisi penjelasan peristiwa dengan maksud supaya penonton itu bisa masuk ke dalam situasi cerita tersebut. Jadi eksposisi itu seperti pintu, kalau rumah itu seperti pintu tempat tamu itu masuk. Nah, kalau eksposisi dalam teater itu menjadi pintu di mana orang bisa masuk ke dalam cerita. Lebih seperti itu. Lalu yang kedua, itu ada yang disebut sebagai rising action atau penanjakan cerita, yaitu mulai tumbuhnya sebuah konflik di dalam sebuah cerita itu. Jadi awal dari konflik itu dimulai dari sini. Ditandai oleh satu kekuatan atau keinginan dan tujuan dari tokoh utama yang akan mencari jalan pada tujuannya. Lalu pada bagian berikut itu ada yang dinamakan dengan complication atau komplikasi ya, atau penanjakan laku yang merupakan garis komplikasi yang menuntun menuju awal konflik hingga berkembang menuju titik klimaks. Jadi ini tadi kalau di bagian sebelumnya itu tadi kita melihat ada yang dinamakan dengan awal dari konflik. Nah, sekarang awal dari konflik itu berlanjut kepada komplikasi, di mana konflik itu semakin lama semakin meningkat menuju ke puncak konflik. Seperti itu. Lalu pada bagian berikut, ini merupakan klimaks atau puncak konflik. Jadi ada bisa lihat tadi awal cerita masuk pada permulaan konflik, konflik itu mulai menanjak, semakin menguat, dan sekarang kita sampai pada puncak dari konflik itu, atau yang disebut sebagai klimaks. Klimaks itu adalah keruwetan atau kerumitan situasi yang merupakan dampak dari konflik itu tadi, yang melahirkan sebuah krisis di mana orang pelaku utama itu merasakan penderitaan, lalu kemudian merasakan sakit hati mungkin, dan dia berjuang untuk keluar dari situasi itu. Itu gambaran dari sebuah klimaks. Dalam peristiwa ini yang terus meninggi, yang akhirnya terjadi satu peristiwa yang tidak bisa dielakkan. Ya.
berakibat salah satu atau satu pihak mengalami penderitaan. Nah, klimaks itu biasanya tumbuh dari tokoh utama. Tokoh utama. Lalu kemudian pada bagian berikut, kalau klimaks tadi di puncak, sekarang falling action, ya. Nah, falling action itu berarti konfliknya itu sudah mulai menurun, perlahan-lahan menuju ke solusi. Nah, kalau tadi dari awal ke klimaks itu berarti dari awal tiba-tiba ada konfliknya menanjak dan menemukan situasi yang paling rumit pada bagian klimaks. Nah, sekarang dari klimaks ke falling action itu kita menemukan bahwa konflik itu perlahan-lahan atau kerumitan itu perlahan-lahan mulai reda karena sudah mulai menuju kepada solusi. Ya. Nah, setelah terbitnya peristiwa yang menegangkan tersebut ditentukan oleh pilihan tokoh-tokohnya tersebut untuk menentukan hasilnya. Seperti itu. Ya, jadi pada falling action ini tokoh-tokoh mulai mengambil tindakan bagaimana dia keluar dari penderitaannya atau situasinya. Lalu conclusion atau penyelesaian. Biasanya muncul tokoh lain yang memiliki posisi penting. Nah, ini biasanya dalam cerita itu ada tokoh yang membantu tokoh utama. Dan biasanya tokoh pembantu ini dia akan memberikan arahan kepada tokoh utama atau membantu tokoh utama untuk keluar dari persoalannya. Nah, dalam hal ini ia akan menggiring peristiwa yang kacau tadi ke arah perubahan situasi tokoh-tokoh yang berhadapan dengan masalah masing-masing. Ya, kekacauan peristiwa oleh pihak-pihak yang terlibat, tensinya menjadi turun. Jadi kalau tadi tensi atau ketegangan yang paling puncak itu tadi itu ada di klimaks. Nah, dari klimaks ke conclusion itu ketegangan dari konflik itu mulai menurun. Nah, kalau digambarkan adik-adik, kurang lebih modelnya itu seperti ini. Jadi dari awal tadi kan kita mulai dengan pengenalan eksposisi ya. Dari pengenalan kira-kira ceritanya seperti apa, kemudian muncullah konflik. Nah, konflik ini itu mulai ditemukan pada penancakan cerita ini. Nah, konflik mulai muncul. Nah, dari konflik ini, kemudian konflik ini semakin lama ketegangannya semakin kuat. Dan konflik ini menjadi semakin rumit. Nah, itu dinamakan dengan komplikasi. Jadi komplikasi itu proses dari sini, dari penanjakan cerita menuju klimaks. Ya, penanjakan cerita menuju klimaks. Jadi kalau digambarkan tadi adik-adik itu kurang lebih seperti segitiga itu tadi. Nah, adik-adik kurang lebih seperti itu pemaparan materi tentang teater. Masih banyak materi lain yang berkaitan dengan teater, tapi saya berharap bahwa adik-adik bisa mempelajari materi ini dengan baik dan secara perlahan. Dan jangan lupa, setelah ini saya akan memberikan adik-adik tugas yang bisa dilihat pada link yang ada di grup WA kelas adik-adik sekalian. Kita akan bertemu lagi di lain waktu, tetap semangat belajar dan terima kasih.